Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini, channel yang terus memberikan berita, informasi terbaru seputaran sirkuit Mandalika dan kawasan zona ekonomi khusus KK Mandalika menjelang event internasional balapan MotoGP. Jadi bagaimana kondisi saat ini? Persiapan apa saja yang masih berjalan di sirkuit Mandalika? Kedepannya untuk balapan MotoGP pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2023 tentunya. Dan jadi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priandi Satria memastikan layout pedok utama tempat bengkel para rider di sirkuit Mandalika tidak diubah ya jelang MotoGP 13 sampai dengan 15 Oktober 2023. Jadi hal ini sudah disetujui oleh Donald Sport ya, memegang hak komersial MotoGP, dan layout utama tidak berubah, hanya ada penambahan tenda kontainer di area pagar depan pedok utama sirkuit Mandalika. Dan jadi Dorna sudah disetujui ya untuk kebutuhan untuk tim balap, kata Priandi. Dan di sisi lain IMGPA bakal menambah area tempat pergantian ban di depan area pedok utama sirkuit Mandalika. Dan selain itu Dorna juga meminta area relaxing zona di kawasan sirkuit Mandalika ada penambahan tenda fasilitas umum, tenda buat ibadah juga, dan ini sudah disetujui akan segera dilakukan pemeliharaan vendor untuk memasang tenda-tenda pengadaan kontainer, dan sudah 100% disepakati oleh Donald Sport dan semua sudah kami tentukan. Jadi di sisi luar pagar pedok utama Donald meminta menyisakan area untuk landasan pacu dan helikopter, dan selain itu Donna meminta agar tenda perawatan serta kelengkapan fasilitas ambulan segera difinalkan. Jadi mulai dari area pedok sampai di depan tribun di kelas juga susunan layout sudah 100%. Begitu juga di dalam ada stand UMKM serta panggung musik, ujar dia. Jadi di dalam arena sirkuit Mandalika, MGPA serta Injourney bakal membuat arena motor sport zona untuk melakukan kegiatan otomotif juga. Dan selain itu ada kegiatan seri event. Untuk seri event kami sudah menentukan artis yang akan tampil seperti band netral dan lain sebagainya di sirkuit Mandalika, dan beberapa band lokal Nusa Tenggara Barat seperti Amtenar ya. Ya, jadi dapat kita ketahui Priandi Satria ya selaku panitia MGPA balapan MotoGP tentunya mengatakan sebelum MotoGP Indonesia dimulai, MGPA akan mengecat ulang ya kerb atau jalur di samping sirkuit utama sirkuit Mandalika, demikian pula run off area sirkuit Mandalika juga, dan total luas area yang akan dicat itu 27.381 meter persegi. Jadi pengecatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan fasilitas sirkuit Mandalika dan mempercantik arena sirkuit Mandalika menjelang event MotoGP 2023. Jadi dia mengatakan pengecatan dilakukan dengan tetap memenuhi standar keselamatan juga ya, dan para pembalap, dan pengecatan juga dilakukan untuk mempercantik sirkuit Mandalika saat tampil di layar televisi Donald Sport di berbagai negara. Jadi tahap pertama dari proses pengecatan ini adalah pelepasan cat utama ya yang sudah mudar, dan setelah itu dikeringkan baru melakukan dasar pengecatan ulang. Ya, dan juga Priandi mengaku kerb merah dan putih tidak dilakukan pergantian warna ya, dan sedangkan cat hijau di sisi area kerb lintasan akan diganti dengan warna merah yang sudah kita lihat pada video kali ini. Jadi track limit lintasan area penalti diminta diganti oleh Donna jelang MotoGP
Jadi curb dan run-off akan dipercantik dengan warna bernuansa Indonesia ya, mulai dari arena start hingga finish, baik sisi dalam dan sisi luar lintasan utama sirkuit Mandalika. Dan jadi perhelatan MotoGP Mandalika 2023 di sirkuit internasional Mandalika menjadi berkah tersendiri bagi pelaku wisata hotel di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan pasalnya berikut ajang balap motor internasional itu seluruh hotel baik yang internasional yang berada di ring 1 dan 3 sudah habis dipesan oleh para tamu-tamu MotoGP 2023. Jadi seperti Hotel Aruna di kawasan Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, hampir seluruh hotel sudah di full booking ya, atau dipesan oleh para tamu untuk di periode penyelenggaraan balapan yang digelar pada 15 Oktober mendatang. Dan semua hotel sudah dipesan baik oleh agen travel, perseroan dan maupun perusahaan lainnya. Jadi sejauh ini kita sudah full bookingan di periode MotoGP, dan kita juga menjualnya paket 4 hari 3 malam ya. Semua tamu ini kita pastikan tidak hanya menonton MotoGP saja, tapi juga bisa melakukan eksplorasi Lombok. Ungkap GM Aruna, Weni Kristani, Kepala Barista Indonesia ya. Jadi untuk mengantisipasi kamar hotel diperjualbelikan dengan harga tidak wajar oleh oknum agen travel, pihaknya hotel telah mencantumkan harga kamar hotel dalam kontrak dengan para agen maupun perusahaan ya. Dan kenaikan harga kamar hotel disesuaikan dengan ring atau zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus disepakati oleh pelaku hotel dan agen travel lainnya. Ya, jadi meski demikian, ia menilai euforia para wisatawan lebih rendah ketimbang tahun 2021 karena MotoGP Mandalika pertama kali diadakan di sirkuit Mandalika 2022. Jadi mungkin karena saat itu baru pertama kali digelar di Nusa Tenggara Barat, sekarang lebih ke benar-benar pecinta atau penggemar MotoGP saja yang datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi sementara itu para pelaku pengelola hotel dan restoran di Lombok berharap agar gaung MotoGP 2023 lebih digabungkan agar kunjungan wisatawan mampu meningkatkan ke Nusa Tenggara Barat sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat semuanya. Ya, jadi gelaran MotoGP Mandalika bakal segera berlangsung seri ke-16, yaitu MotoGP 2023 siap dilaksanakan pada Oktober 2023 mendatang. Jadi sebelumnya sirkuit Mandalika sempat mendapat saran ya untuk dilakukan perbaikan di sejumlah lintasan, yakni lintasan ke-16 dan 17 sampai antara tikungan ke-5 dan ke-6. Dan proses semua itu telah diselesaikan pada Maret 2022, yaitu pengaspalan ulang ya. Jadi usai dilakukan perbaikan, sirkuit Mandalika mendapat homologasi grade A dari FIM. Artinya sirkuit Mandalika ini layak untuk menggelar ajang balapan tingkat dunia sekelas MotoGP. Jadi Samsul Purba, Wakil Direktur Utama MGPA, mengatakan sirkuit Mandalika sudah di aspal ulang menggunakan formula baru yang disebut dengan aspal Congrats Wearing Course atau SCWC ya, dan aspal Stone Mestic. Formula baru ini sudah diselesaikan dengan cuaca di Indonesia, terutama di Lombok Tengah. Jadi sebagai informasi, aspal sirkuit Mandalika terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan pertama, aspal sirkuit Mandalika adalah wearing course ya, yang terdiri dari stone mastic aspal dan bahan campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal. Dan lapisan ini diklaim bisa memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan sirkuit Mandalika agar tetap kuat ya. Sementara itu lapisan yang kedua adalah aspal konkret ya. Lapisan ini juga memiliki ketebalan dan rigiditas yang cukup untuk mengurangi tegangan akibat beban lalu lintas yang akan diteruskan ke lapisan-lapisan bawahannya.
Ya, dan jadi sirkuit Mandalika penuh dengan persiapan ya, seperti pengecetan area lintasan sirkuit Mandalika yang baru yaitu berwarna merah, dan persiapan-persiapan di pedok dan di luar sirkuit Mandalika seperti drainase, saluran air, dan sirkuit Mandalika tentunya sudah dipenuhi oleh penggemar-penggemar dari balapan MotoGP seperti Marc Marquez dan lain sebagainya untuk memenuhi tribun-tribun yang ada di sirkuit Mandalika tentunya. Jadi buat teman-teman, inilah berita yang dapat admin sampaikan ya buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, panjang umur. Dan admin akhiri ya, sampai di sini narasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.